Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku haleluya Tuhan, ku nyanyi haleluya. Ku memuji kebesaran-Mu, karena Kau hebat, Kau luar biasa, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah,
sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat dan berkuasa. Ku memuji Engkau, memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, ku memuji kebesaran-Mu, ku memuji kehebatan-Mu Tuhan. Kau sungguh ajaib, Kau hebat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Selamat datang di acara kita Early Morning Devotion. Kita akan sama-sama belajar tentang satu kebenaran firman Tuhan yang untuk membuat kita semakin lebih lagi mengenal akan kehendak Tuhan. Dalam fenomena hari-hari ini, banyak gereja sedang membahas tentang pencurahan Roh Kudus
Banyak yang membahas tentang bahasa roh, karunia roh, buah roh, dan lain sebagainya. Nah, izinkan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita sama-sama belajar tentang mengerti arti daripada menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Apa sebenarnya yang Alkitab ingin sampaikan di dalam istilah mengenal Allah atau mengenal Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, firman Tuhan saya ambil di dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan berkata, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Amin. Bapak Ibu, dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita melihat ada 2 kali kalimat diulang, yaitu kalimat menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Ya, bahkan ditegaskan di situ Allah menghendaki penyembah-penyembah demikian. Artinya Allah itu punya satu kerinduan bagi setiap gerejanya, bagi setiap umatnya yang telah ditebus. Itu memiliki konsep penyembahan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi penyembahan yang betul-betul persis seperti yang Tuhan rindukan. Bukan penyembahan yang dalam konsep berpikir kita semata-mata. Ya, Bapak Ibu, latar belakang daripada kalimat ini ketika Yesus itu berbicara kepada seorang perempuan Samaria, di mana Yesus sendirian di pinggir sumur, sementara murid-muridnya siang hari itu lagi pergi mencari makanan. Nah, kita perlu belajar tahu bahwa antara orang Yahudi dengan orang Samaria itu tidak saling bicara. Mereka saling menjaga jarak dan ada peristiwa yang cukup tidak menyenangkan di masa lalu tentang hubungan antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Sebelum saya bahas pada bagian itu, kita akan lihat dulu siapa sebetulnya orang Samaria ini. Yang akhirnya Yesus berbicara tentang konsep penyembahan, kok justru berbicaranya kepada orang Samaria yang sebetulnya sangat dibenci atau sangat dijauhi oleh orang Yahudi. Nah, orang Samaria itu sebetulnya siapa sih? Orang Samaria adalah orang Yahudi juga, tetapi adalah orang hasil kawin campur antara orang Yahudi dengan orang bangsa lain. Nah, otomatis orang Yahudi memandang orang Samaria adalah orang golongan yang lain, golongan yang tidak terpandang, golongan orang yang tidak murni. Itu pandangan orang Yahudi tentang orang Samaria. Ketika Yesus meminta air kepada perempuan ini, perempuan Samaria, perempuan ini bereaksi sebagai reaksi yang wajar. Dia berkata, "Kenapa kamu minta minum kepadaku? Bukankah orang Yahudi tidak bicara dengan orang Samaria?" Tapi Yesus berkata, "Seandainya kamu tahu siapa orang yang meminta minum air kepadamu, niscaya kamu akan meminta air daripadanya. Air yang tidak akan pernah habis, air yang akan terus keluar, air yang terus membual-bual, dan kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya." Apa yang diucapkan Yesus tentang air ini, ternyata maknanya berbeda dengan air yang dibahas oleh perempuan Samaria ini. Karena perempuan Samaria ini membahas air sumur, air secara lahiriah. Ya. Tetapi Yesus bicara tentang air kehidupan. Kalau kamu minum air yang akan kuberikan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Lalu perempuan ini bertanya, "Kalau memang demikian, maka aku perlu air itu supaya aku tidak bolak-balik datang kepada sumur ini dan mengambil air." Maka Yesus tidak menjelaskan secara detail, tapi Yesus mulai menantang perempuan ini. "Kalau gitu bawalah suamimu kemari." Ya, lalu perempuan ini menjawab dengan gampang, "Aku tidak punya suami." Yesus pun berkata, "Betul kamu tidak punya suami, sebab kamu sudah punya sekian suami, dan suamimu yang ada sekarang padamu bukan suamimu." Artinya ini perempuan bukan perempuan baik-baik. Yesus tahu latar belakangnya, Yesus tahu rapotnya, Yesus tahu segala sepak terjangnya. Lalu perempuan ini mulai terkejut.
tiba-tiba siapa orang Yahudi ini kok bisa mengetahui segala perilaku kehidupan pribadinya? Lalu Yesus memberitahu ya bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Yang bisa menolong kehidupan perempuan ini adalah Yesus orang Yahudi. Ya. Dan Yesus bicara tentang penyembahan yang bisa mengubah kehidupan seseorang, itu adalah penyembahan yang punya kriteria-kriteria tertentu. Nah, kita akan lihat dulu konsep penyembahan daripada orang Samaria dan konsep penyembahan daripada orang Yahudi. Ternyata konsep penyembahan antara dua bangsa ini sangat berbeda, Bapak Ibu. Pada zaman itu, dua konsep penyembahan ini sama-sama dipercaya oleh bangsa-bangsa ini, antara bangsa Yahudi dan bangsa Samaria. Menurut konsep Yahudi atau konsep Israel, menyembah itu kepada Allah yang benar, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, ya. Sebagai Allah yang berkuasa menciptakan segala mujizat yang spektakuler, ya. Dan orang Yahudi mempercayai Allah yang benar, yang hebat itu, Allah Abraham, Ishak, Yakub adalah Allah yang bersemayam di Gunung Sion atau bisa disebut Yerusalem. Itulah tempat bait Allah. Allah bertahta di sana, di kota suci, di tempat bait Allah, Bapak Ibu. Sementara orang Samaria punya konsep penyembahannya sendiri, yaitu mereka menyembah Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala bangsa-bangsa yang ada di bumi. Ya, tetapi Allah ini tidak bersemayam di Gunung Sion, tidak bersemayam di Yerusalem, tetapi orang Samaria punya gunungnya sendiri, tempat Allah bersemayam, yaitu di Gunung Gerizim. Nah, kalau kita melihat antara konsep penyembahan atau konsep Allah, konsep ibadah di dalam pemikiran orang Yahudi dengan orang Samaria itu beda. Sama-sama ada kelebihannya, tapi juga sama-sama ada kekurangannya. Apa kelebihan dan kekurangannya? Begini, orang Yahudi sangat bangga dengan pengenalannya terhadap Allahnya yang sangat spesifik, Allahnya yang luar biasa dahsyat, berkuasa. Tetapi dalam perilaku kehidupan mereka yang punya Allah yang hebat, Allah yang spesifik, Allah yang pengenalannya detail, mereka ternyata punya sikap hidup ibadah yang munafik. Matius pasal 23 ayat 1 dan 3. Ya. Orang-orang Yahudi beribadah kepada Allah yang benar, tapi kehidupan mereka tidak benar. Hidup mereka penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan. Sementara orang Samaria beda. Orang Samaria itu bangga dengan cara penyembahannya yang kusuk, cara penyembahannya yang sungguh-sungguh, yang segenap hati. Tetapi mereka menyembah kepada Allah yang tidak dikenal, Allah yang gak jelas, Allah yang masih abstrak. Yohanes 4 ayat 22. Ya. Mereka menyembah kepada Allah yang tidak mereka kenal, kata Alkitab. Nah, konsep inilah yang dibawa oleh Yesus untuk menjelaskan tentang makna menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, kita bisa melihat ada 3 kriteria tentang hakikat penyembah yang benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, kalau kita memperhatikan di dalam ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata begini, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Melalui ayat 21 kita bisa melihat Bapak Ibu, ternyata penyembah benar itu tidak lagi ditentukan oleh tempat, oleh lokasi atau daerah wilayah tertentu. Menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Gerizim, dan bukan juga di Yerusalem, bukan di Gunung Sion. Bukan tempat atau lokasi yang mendatangkan perkenanan Tuhan atau yang mendatangkan hadirat Tuhan. Bukan bukit doa, mohon maaf. Bukan goa doa, bukan rumah doa, bukan Holy Land, bukan tanah perjanjian, bukan bait Allah, ya, bukan Israel, bukan Yerusalem, bukan tembok ratapan. Nah, ini yang seringkali muncul di dalam konsep berpikir kita. Kalau namanya menyembah Tuhan, itu harus di tempat tersendiri, tempat yang khusus, tempat yang spesial. Ingat Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Alkitab berkata, tirai bait Allah itu terbelah jadi 2. Artinya antara kita dengan Allah melalui Yesus, tidak lagi ada jarak. Tidak ada lagi ada batas.
Tidak ada lagi penghalang, ya. Antara kita dengan Allah, itu dengan bebas kita bisa datang menghampiri Allah. Melalui pengorbanan Yesus, kita dilayakkan menghampiri Allah yang Maha Suci. Allah yang Maha Suci bisa melawat kita, orang-orang yang hidup di dunia ini. Maka kita bersyukur melalui pengorbanan Yesus, kita tidak lagi dibatasi oleh tempat. Artinya begini Bapak Ibu, mohon maaf. Sekalipun kita sampai mati tidak pernah bisa pergi ke Holy Land, itu tidak mengurangi bobot penyembahan kita. Sekalipun kita nggak punya kesempatan naik ke gunung doa, atau bukit doa, atau rumah doa, ya, atau goa doa. Kita nggak punya fasilitas itu, nggak bisa berkesempatan ke sana. Itu pun nggak jadi masalah, tidak mengurangi esensi bobot penyembahan kita. Karena menyembah Allah, dikatakan firman Tuhan, Allah itu roh. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi tempat, lokasi, atau sebuah fasilitas tertentu. Dimanapun kita berada, kita bisa menghampiri Allah. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16 berkata, ya, marilah kita menghampiri tata kasih karunia Allah untuk mendapatkan kasih dan rahmat sehingga kita mendapat pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kita bisa berdoa dimanapun, kita bisa menyembah Tuhan dimanapun, ya, dalam momen apapun kita bisa berdoa menyembah Tuhan. Dan itu pun sangat-sangat tidak mengurangi nilai penyembahan itu. Jadi jangan salah kalau menyembah Tuhan. Oh, kalau kita berdoa di tembok ratapan di Yerusalem, itu bobotnya lebih tinggi, lebih bagus. Tidak. Karena Tuhan sama sekali tidak membatasi umatnya dengan tempat tertentu atau jarak tertentu atau wilayah tertentu. Tidak. Kita berdoa menghadap mana saja, kita ada di mana saja. Allah itu roh, kita berdoa kepada Allah, Allah pasti hadir. Ya, termasuk kita di dalam kamar, Matius pasal 6, ayat 6. Jika kamu berdoa, masuklah kamar, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Dia akan membalasnya kepadamu. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir hadirat Allah itu selalu ada dalam KKR, stadion, perkumpulan orang, ribuan banyak orang, baru Tuhan hadir. Enggak. Saya lebih banyak mengalami lawatan Tuhan justru di dalam kamar. Ketika saya tutup pintu, berdoa, berlutut, Tuhan hadir menjamah saya, memulihkan saya. Saya seringkali melayani di dalam ibadah doa malam. Saya memimpin penyembahan. Beberapa kali saya mengalami kondisi fisik yang lemah. Saya harus mengalami penderitaan sakit, tetapi saya paksakan diri untuk melayani di rumah Tuhan. Saya memimpin penyembahan. Justru dalam penyembahan itu saya banyak mengalami kesembuhan. Saya banyak mengalami jamahan Tuhan sampai akhirnya saya pulang gereja, pulang ibadah. Tubuh saya makin segar, makin baik. Di dalam hadirat Allah itu ada mujizat, ada kesembuhan. Kalau kesembuhan itu dinyatakan Allah, asal kita percaya, maka dimanapun juga kita bisa mengalami hadirat Allah. Mengalami lawatan Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kalau kita lihat konsep penyembahan, yaitu menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, penyembahan tidak lagi dibatasi oleh lokasi atau tempat tertentu. Yang kedua kita lihat ayat 22, firman Tuhan berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, sementara kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang kedua, saya menemukan pemahaman begini Bapak Ibu. Penyembah benar tidak lagi ditentukan oleh pengenalan yang sepihak dari kita. Seringkali kita berpikir bahwa, oh, si A itu mengenal Tuhan. Jadi kalau kita berdoa lewat si A supaya si A itu mendoakan kita. Kalau kita butuh lawatan Tuhan, kita butuh jamahan Tuhan, kita datang kepada si A, kepada si hamba Tuhan, kepada si pendeta. Ya, karena dia lebih dekat dengan Tuhan, dia hambanya Tuhan, dia mengenal Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata apa? Ternyata dalam penyembahan kita kepada Tuhan, kita menghampiri Tuhan tidak ditentukan oleh pengenalan sepihak dari kita. Banyak orang mengklaim dirinya, oh saya kenal Tuhan, saya tahu Tuhan, saya dekat sama Tuhan. Saya hambanya Tuhan. Bukan itu esensinya Bapak Ibu. Kalau kita mengaku kenal Tuhan, yang paling penting adalah apakah Tuhan mengenal kita. Percuma kalau kita hanya mengaku sepihak, oh saya kenal Tuhan. Saya ini tahu Tuhan, saya dekat sama Tuhan, saya orang dalam, saya ring satunya Tuhan. Tapi kalau pada akhirnya Tuhan bilang apa? Aku enggak kenal kamu. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Sekalipun bisa ngusir setan, mengadakan mujizat, bernubuat, Tuhan bisa berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya semua pengenalan kita, yang kita anggap itu sebuah klaim kita, sepihak dari kita, itu sia-sia Bapak Ibu. Ya. Maka itu kita berhadapan dengan Tuhan. Jangan pernah menganggap diri kita ini paling dekat dengan Tuhan, paling
paling ring satunya Tuhan, paling istimewa punya jalur khusus dengan Tuhan, tidak. Semua orang adalah sama di mata Tuhan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, semua orang ditebus, diselamatkan, diampuni dosanya, diangkat jadi anaknya. Semua orang punya akses yang sama. Yang penting adalah kita yakinkan diri kita bahwa Tuhan itu harus sampai mengenal kita. Percuma kita mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak mengenal kita. Orang Farisi, ahli Taurat yang mengklaim dirinya kenal Tuhan, mereka orang-orang rohani, mereka hamba-hamba Tuhan. Tapi Yesus pernah menyebut mereka dalam Matius 23 ayat 13-32. Ada begitu banyak ucapan Yesus kepada mereka, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. Artinya Tuhan tidak berkenan kepada sebagian besar daripada mereka. Jangan pernah dalam penyembahan kita menganggap kita lebih rohani daripada orang lain. Kita lebih punya banyak karunia roh daripada orang lain. Kita memiliki lebih banyak tanda-tanda mujizat daripada orang lain. Kita menjadi seorang yang terkenal, seorang yang penting. Jangan. Percuma kalau kita dianggap penting di dunia ini. Ya, kalau Tuhan tidak menganggap kita penting, semua sia-sia. Bapak Ibu, penyembahan yang benar tidak lagi ditentukan oleh tempat, lokasi, atau wilayah daerah tertentu. Penyembahan yang benar tidak lagi ditentukan oleh pengenalan yang sepihak dari kita. Pastikan hidup kita fokus kepada target, yaitu untuk sampai Tuhan mengenal kita. Kalau kita ditanya, apakah kita mengenal Presiden Donald Trump? Presiden Amerika? Banyak orang berkata, oh saya mengenal Presiden Donald Trump. Apakah benar kita mengenal Presiden Donald Trump? Kalau kita mengaku mengenal Presiden Donald Trump, nanti ada orang bertanya kepada kita, berapa nomor sepatunya? Berapa ukuran bajunya? Kita nggak bisa jawab. Karena sebetulnya kita bukan mengenal, kita hanya tahu tentang beliau. Demikian juga kita dengan Tuhan. Apakah kita mengenal Tuhan? Banyak orang terlalu bangga, terlalu yakin, oh saya kenal Tuhan. Tapi semua nggak ada artinya ketika Tuhan berkata tidak mengenal kita. Pastikan hidup kita mengenal Tuhan dan juga sampai kepada Tuhan mengenal kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam 2 Korintus 10 ayat 18 berkata, bukan orang yang memuji diri sendiri yang tahan uji, tetapi orang yang dipuji Tuhan, dialah orang yang tahan uji. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Apa makna penyembahan yang benar itu? Ya. Yang ketiga kita lihat ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang ketiga, kita bisa melihat ternyata penyembah yang benar tidak lagi ditentukan oleh tata cara, aturan, liturgi, segala kriteria ibadah agamawi dan lain sebagainya. Karena pada dasarnya ibadah yang sejati, penyembahan yang sejati itu adalah perilaku kita, kehidupan kita, karakter kita yang kita tunjukkan kepada banyak orang. Itu adalah satu bentuk ibadah kita yang tidak bisa kita bohongi, yang tidak bisa kita tutup-tutupi, yang tidak bisa kita rekayasa. Hidup kita, perilaku kita adalah penyembahan yang sebenarnya. Apa artinya kita rajin ibadah? Kita ikut segala macam liturgi, kita ikut segala macam aturan, semuanya bagus, semuanya rapi, semuanya tertib, disiplin kita lakukan. Tapi kalau hidup kita tidak mencerminkan kebenaran, hidup kita tidak mencerminkan kesucian dan pertobatan yang sungguh-sungguh, maka semua yang kita lakukan itu tidak ada nilainya. Ya, firman Tuhan berkata Yakobus 5 ayat 16, Bapak Ibu, yaitu doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat kuasanya. Yang membuat besar kuasanya itu bukan doanya yang benar, tetapi orangnya yang berdoa itu orangnya yang benar. Kalau orangnya benar, mengandung kuasa yang besar. Ya, kalau doanya benar, tapi orangnya tidak benar, orang yang berdoa tidak benar, maka tidak ada kuasa yang besar. Bapak Ibu, Tuhan itu ingin kita ngerti esensinya daripada kemasannya. Kemasannya boleh bagus, tapi kalau tidak ada isinya, semua tidak ada nilainya. Seperti Bapak Ibu melihat ada sebotol botol parfum. Kalau botol parfum itu sudah kosong, sudah habis, masih ada baunya Pak? Masih ada baunya, masih ada aromanya, masih bau harum. Tetapi ketika digunakan, tidak keluar cairan minyak wangi itu. Tidak bisa memberikan dampak bagi orang yang menggunakan botol minyak wangi itu.
Yang berharga bukan botolnya, walaupun botolnya bagus. Tapi yang bermanfaat adalah isinya, yaitu minyak wangi itu. Kekristenan itu bukan cuman kemasan, tetapi pembuktian kita mencerminkan karakter Kristus. Apa artinya penyembahan kita hebat di gereja, di dalam persekutuan? Tetapi kalau kehidupan kita di hadapan Tuhan tidak mencerminkan seorang penyembah yang benar, maka semuanya itu sia-sia. Ya. Menyembah dalam roh dan kebenaran, itu orang pribadi yang menyembah itu harus hidup benar, harus rela dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan kebenaran Allah. Maka dia menjadi seorang penyembah yang benar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Berarti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran sama sekali nggak ada hubungannya dengan bahasa roh. Sama sekali nggak ada hubungannya dengan bahasa roh. Ya, kalau menyembah benar itu hubungannya dengan bahasa roh, nanti akhirnya yang dianggap penyembahannya benar, yang didengar Tuhan, yang diperkenan Tuhan hanya orang-orang Pentakosta. Ya, hanya orang-orang karismatik. Karena Yesus berkata di dalam ayat ini, nggak ada hubungannya dengan aliran gereja, nggak ada aliran dengan denominasi gereja. Ya, maka siapapun yang percaya firman Tuhan, siapapun yang percaya Yesus, yang percaya kasih karunia Allah, percaya dengan kuasa Roh Kudus, siapapun dia, apapun sinodenya, apapun denominasinya, apapun alirannya, mereka tetap punya kesempatan menjadi penyembah-penyembah benar yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat kesempatan pagi hari ini. Pola pikir kami boleh dibukakan dan kami boleh mengerti kebenaran tentang esensi penyembah benar, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Biarlah firman ini bukan cuma sekedar kami pahami, kami terima, kami simpan, tetapi firman ini boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa yang terutama kehidupan ibadah penyembahan kami bukan hanya sebatas di gereja atau di persekutuan, tetapi penyembahan kami, kehidupan ibadah kami justru nyata ketika kami di luar gereja, di luar persekutuan, di luar ibadah. Itulah ibadah yang sejati. Penyembahan kami adalah perilaku kami, karakter kami, perbuatan kami. Itu yang bisa dilihat sorga dan dilihat oleh dunia. Dimanapun kami ada, biarlah hidup kami jadi berkat. Hidup kami boleh jadi pelita, boleh jadi garam, boleh jadi dampak yang positif. Supaya semua orang boleh percaya kepada nama Yesus. Mereka boleh diselamatkan di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Berkati sepanjang aktivitas kami hari ini. Apapun yang kami perbuat boleh berhasil. Berkati setiap keputusan, berkati setiap buah tangan kami. Semua yang kami usahakan, semua yang kami pergumulkan, Tuhan ikut campur tangan. Biarlah kami dimanapun berada, boleh jadi berkat. Orang lain melihat kami, orang lain boleh melihat ada Kristus Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur, kami terima berkat-Mu, dan kami mau lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.